Aktivis 98 berang, beredar video Adian Apitupulu marah besar, hampir baku hantam dengan Budiman Sujatmiko, disebut berkhianat dengan dukung Prabowo, PDIP beri sanksi tegas pemecatan. Enggak gitu. Lu ngapain juga setuju? Kenapa? Anak lu gak mati, anak petani mati bos. Lu orang kaya. Anak buruh itu mati. Enggak butuh, boleh ketawa sekarang ya. Dulu masa lalu. Itu sebenarnya menunjukkan ketidakpercayaan diri dari pihak sana meskipun telah sebelumnya mencoba mengeroyok Pak Ganjar Pranowo. Nah, sehingga langkah-langkah itu malah akan menghasilkan suatu energi positif bagi pergerakan seluruh kader PDI Perjuangan. Ada sanksinya? Ya, nanti Pak Komarudin, yang jelas tindakan indisipliner akan ditegakkan dengan penuh kedisiplinan. Jadi opsinya mundur atau partai memberikan pemecatan. Saya nggak mau mikirin Budiman. Dari dulu prinsip berjuang kita adalah bersama atau tidak dengan Budiman kita akan tetap berjalan. Gampang aja. Tapi artinya dari kelompok ulama sendiri cukup banyak yang menentang sikap yang diambil Mas Budiman. Banyak yang menolak, banyak yang kecewa. Tapi saya nggak mau mikirin itu. Pertarungan politik kita tinggal 199 hari. Saya mau fokus di situ aja. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Mantan aktivis 98, Wanto Sugito, memberikan catatan kepada Budiman Sujatmiko atas pernyataannya mendukung Prabowo Subianto. Wanto yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Relawan Perjuangan Demokrasi atau REPDAM mengatakan Budiman melupakan sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Ia menambahkan calon presiden yang didukung oleh Budiman sudah mengakui pernah menculik para aktivis 98 termasuk Budiman sendiri. Kemudian, Wanto menjelaskan tentang memilih pemimpin, hal yang pertama dilakukan adalah cross-check latar belakang calon pemimpin tersebut. Wanto mengatakan tidak mungkin menyerahkan kepemimpinan berikutnya kepada pemimpin yang memiliki latar belakang kurang baik terhadap sejarah Indonesia. Ia mengingatkan, Budiman telah melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART Partai PDIP karena telah menyatakan dukungan ke lawan politik PDIP, yaitu Prabowo. Di sisi lain, politikus PDIP yang juga merupakan aktivis 98, Adian Apitupulu mengatakan banyak kawan-kawannya yang tergabung dalam aktivis 98 kecewa berat dengan sikap Budiman Sujatmiko yang menemui ketum Partai Gerindra, Prabowo Subianto di kediamannya Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Adian berkata, banyak banget yang menolak, banyak yang kecewa, tapi saya nggak mau mikirin itu. Kalau saya baca dari media, nonton di TV segala macam ya, masih ada banyak nyawa yang tidak dipertanggungjawabkan dari proses reformasi kemarin. Ya berarti bahwa semuanya harus diselesaikan, kata Adian. Memang sebelumnya Prabowo Subianto mengakui dulu di masa awal reformasi pernah berada di pihak yang saling berseberangan dengan Budiman CS. Prabowo bercerita sendiri pernah menjabat sebagai Pangkostrat yang dilantik Presiden Soeharto selaku mertuanya. Ia menjadi salah satu tokoh militer lapangan dalam peristiwa reformasi 98. Prabowo dianggap sebagai sosok yang bertanggung jawab dalam aksi penculikan aktivis mahasiswa di kala itu, di mana salah satu aktivis mahasiswa yang ikut diburu Prabowo dan pasukannya adalah Budiman Sujatmiko. Selanjutnya, Prabowo pun meminta maaf kepada Budiman atas peristiwa yang terjadi saat reformasi 98 silam. Sekali lagi, ia menegaskan itu hanya menjalankan tugas dan perintah atasan, bukan atas keinginan pribadinya. Prabowo sendiri terkejut dengan dukungan yang diberikan kader PDIP Budiman Sujatmiko kepadanya. Dukungan dari tokoh reformasi 98 bersama para pendukungnya itu, kata Prabowo, menjadi penambah semangat baginya untuk terus maju dalam kontestasi politik di tahun 2024. Benar-benar memalukan. Ini memang inkonsisten. Apa yang dilakukan oleh Budiman dengan mendukung Prabowo sebagai capres telah mencoreng nama aktivis 98 dan juga nama besar Bung Karno, juga nyawa-nyawa yang sudah dipertaruhkan. Apakah Budiman tidak melihat pengakuan Prabowo? Apakah Budiman sudah tidak memiliki darah nasionalis lagi dari Bung Karno? Apakah Budiman memang sudah tidak bisa melihat dan lebih mementingkan ambisinya untuk jadi penguasa daripada mengangkat pada kesejahteraan rakyat?
Budiman memang sudah melenceng jauh dan bisa dikatakan sebagai seorang pengkhianat. PDIP pun langsung memberikan tanggapan. PDIP dengan tegas akan menjatuhkan sanksi berat kepada kadernya Budiman Sujatmiko Senin 21 Agustus ini. Sanksi ini diberikan lantaran Budiman mengumumkan secara terbuka mendukung baca pres dari partai lain yaitu Prabowo Subianto. Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto menegaskan partai tidak mentolerir terhadap tindakan indisipliner setiap kader partai. Menurutnya, PDIP akan memberikan dua opsi, yaitu mengundurkan diri atau menerima sanksi pemecatan. Hasto mengatakan PDIP selalu mengedepankan etika politik, terutama saat merekrut para kadernya. Menurutnya, setiap kader PDIP bergabung karena dasar kesukarelaan, bukan karena iming-iming dari pihak lain. PDIP dikatakan Hasto tidak terpengaruh dengan sikap berbeda Budiman, yang menegaskan PDIP semakin solid mengusung Ganjar sebagai baca pres. Terlebih PDIP merupakan partai yang memiliki disiplin tinggi. Untuk itu keputusan Budiman bergabung dan mendukung Prabowo tampaknya sudah dia pertimbangkan secara matang, lengkap dengan konsekuensi terberatnya. Artinya, pada titik ini Budiman juga sudah siap dipecat PDIP dengan pasal indisipliner, tidak loyal, dan melanggar konstitusi partai, atau bisa disebut juga sebagai pengkhianat. Budiman membawa gerbong Prabowo untuk mendukung Prabowo. Sepertinya Budiman sudah yakin jika PDIP memecatnya. Gerindra pun sudah menyiapkan posisi yang lebih baik dan sesuai dengan harapan Sujatmiko. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah Budiman Sujatmiko sudah bisa disebut sebagai pengkhianat atas nyawa-nyawa dari para aktivis 98? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Angga Prabowo bak malin kundang, kini relawan di Sumbar beralih dukung Ganjar Pranowo. Ditulis oleh Widodo SP dari laman siwar.com. 88% suara pemilu adalah untuk Prabowo Subianto. Tapi nyatanya setelah beliau kalah dan meninggalkan kami dengan menjadi seorang menteri dari Pak Jokowi, itu sangat menyesakkan hati kami dari Sumatera Barat. Tidak ada gunanya Pak bagi kami. Kenapa harus begitu dia? Ya kan, makanya kami ingin mengalihkan kepada Bapak Ganjar Pranowo ini untuk 2024. Ketika mereka kemudian berbelok mendukung Pak Ganjar Pranowo, itu kayaknya memang adalah sebuah keputusan yang sangat-sangat susah, sangat sulit untuk mereka buat, tapi pada akhirnya harus mereka lakukan karena mereka bilang, salah satu koordinator kelompok relawan Prabowo di Sumatera Barat sana mengatakan, Prabowo mengajarkan kami untuk tidak menjadi malin kundang. Tapi ternyata siapa yang sekarang menjadi malin kundang ketika Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi? Itu kan sebuah pengkhianatan, itu kan sebuah kedurhakaan karena meninggalkan pemilihnya dan kemudian memilih bersama-sama menjadi bagian dari kekuasaan. Pada saat saya diskusi langsung dengan beliau, dia memaparkan beberapa argumen dan beberapa pernyataan. Saya sangat tertarik saat itu, istilahnya saya jatuh hati pada pandangan pertama. Relawan yang melakukan dukungan ini sebenarnya relawan dari mana sebelumnya, dukung siapa? Jadi teman-teman semua ini, memang saya kemarin di kontak bahwa ada giat seperti ini dan mereka semua secara historikal, sejarah, latar belakang, mereka pernah bersama-sama mendukung Bapak Prabowo Subianto di perhelatan. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Kubu Prabowo mulai bergejolak, dimulai dari daerah yang justru menjadi lumbung suara bagi Prabowo Sandi di Pilpres 2019 silam. Ya, kabar yang pastinya bikin panik kubu Prabowo itu datang dari Padang, Sumatera Barat, berupa aksi pengalihan dukungan kepada Ganjar oleh seratusan relawan yang disertai pencopotan baju bergambar Prabowo Sandi menjadi kaos bergambar Ganjar Pranowo 2024 atau GP 2024. Seperti dilansir dari laman detik.com, koordinator relawan PS19 GP24, John Kennedy, berkata bahwa mereka mengalihkan dukungan kepada Ganjar karena kecewa dengan Prabowo yang menjadi anak buah Jokowi. Padahal saat Pilpres 2019, mereka mati-matian berjuang melawan Jokowi. Kata Johnny pada Jumat 18 Agustus,
Kami sudah berkorban waktu, tenaga, bahkan materi untuk kemenangan Prabowo di Sumatera Barat. Dan itu berhasil kita wujudkan hingga memperoleh suara 86% lebih pada Pilpres 2019. Kini kami mencari sosok pemimpin yang menjadi simbol regenerasi kepemimpinan nasional. Kami nilai Ganjar tepat memimpin Indonesia 2024. Nah, jika lantas ada yang mengira jika aksi ini hanya dilakukan oleh relawan biasa, sepertinya sih nggak begitu ya. Karena udah Joni ini berkata bahwa para pejuang Prabowo 2019 yang beralih mendukung Ganjar Pranowo ini memiliki latar belakang komplit. Mulai dari petani, kaum milenial, tokoh agama, nenek mama, hingga emak-emak dan aktivis LSM. Bahkan ada yang berasal dari keluarga besar Gerindra. Menariknya dalam orasi sempat terdengar bahwa selama ini Prabowo mengajarkan agar tidak menjadi kaya malin kundang, tapi justru Prabowo lah yang bertingkah bak malin kundang. Sorotan juga ditujukan pada anggapan jika Ganjar Pranowo cukup berhasil menurunkan angka kemiskinan di Jawa Tengah, sehingga para relawan itu berharap agar kemiskinan dan pengangguran di Tanah Minang bisa diatasi dengan Ganjar menjadi RI 1. Nah, apa yang terjadi di Padang ini pasti akan berdampak pada penggerusan suara Prabowo yang akan semakin besar. Jangan lupa bahwa di Tanah Minang, duet Prabowo Sandi mampu merebut 85,95% suara dengan hanya menyisakan 14,05% untuk Jokowi Ma'ruf. Namun meskipun tidak dikehendaki memimpin oleh mayoritas penduduk yang lebih memilih Prabowo, tetapi selama ini Jokowi tidak pernah menganaktirikan Sumbar dengan tetap memberi perhatian yang sama seperti daerah-daerah lain yang menjadi lumbung suara Jokowi Ma'ruf. Saya sangat yakin gelombang pengalihan dukungan ini barulah permulaan karena Ganjar belum benar-benar berkampanye. Ruang geraknya baru akan terbuka lebar pasca 5 September 2023 sejak masa jabatan Ganjar sebagai gubernur berakhir. Lalu beliau mulai berganti kostum sebagai Capres RI 2024. Saya pun meyakini bahwa ada kelompok-kelompok relawan lain yang masih akan menyeberang, tapi bukan ke kubu Anies, tapi selama ini mereka masih menunggu ada yang berani untuk mendobrak dan menyatakan dukungan kepada Ganjar. Ya lihat saja nanti. Kok feeling saya kuat ya bahwa hal ini akan segera terjadi? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?